Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa Silam Pari TV? Senang sekali saya Mulyadi bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam program Sebaiknya Anda Tahu. Seperti biasa nanti kita akan memberikan informasi yang menarik, kemudian edukatif dan juga inspiratif. Pembangunan suatu daerah tidak terlepas dari peran seorang pemuda yang tentunya bisa mendukung kesuksesan dalam sebuah pembangunan di suatu wilayah. Mungkin bisa dikatakan sebagai kunci sukses seorang pemuda tersebut. Nah pemirsa, di edisi kali ini kita akan membahas mengenai tema kita yaitu peran pemuda dalam pembangunan. Dan di studio kami telah hadir seorang narasumber yaitu Mas Ahmad Tarsusi. Ya. Benar Mas ya? Ya? Dan beliau ini merupakan Ketua Aliansi Pemuda atau AP3L. Gimana Mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya. Ini merupakan pertama kali datang ke Silam Pari TV atau sudah lama? Pertama kali. Pertama kali. Ya. Tapi kalau silaturahim sering. Oh sering. Ya. Baru kali ini diundang ya. Iya. Oke Mas, kita kan di sini berbicara mengenai kepemudaan gitu ya dalam sukses pembangunan suatu daerah. Ini kan memang kalau berbicara mengenai pilkada di Kota Lubuk Linggau sudah usai beberapa bulan yang lalu. Yeah. Dan kemudian muncul berbagai bentuk organisasi kepemudaan. Dan kita ketahui sendiri bahwa di Kota Lubuk Linggau mungkin Mas sendiri sebagai Ketua AP3L itu didirikan. Emang kira-kira tujuannya apa sih Mas kok pasca pilkada baru muncul gitu? Ya. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Silam Pari TV yang telah mengundang AP3L untuk hadir di sini. Perlu kami sampaikan di sini juga bahwa Aliansi Pemuda Pengawal Pembangunan Kota Lubuk Linggau ini didirikan berdasar inisiatif, yaitu gabungan dari sahabat-sahabat kita organisasi kepemudaan, yaitu di dalam organisasi dan komunitas-komunitas, sehingga tercetuslah pada tanggal 28 Agustus kemarin untuk menciptakan aliansi ini. Nah, gunanya aliansi ini untuk mengawal pembangunan Kota Lubuk Linggau ini, dan terutama yaitu mendukung program-program pemerintah agar di mana program pemerintah Kota Lubuk Linggau ini dapat tercapai dan dapat terrealisasi semuanya, dan juga dapat diketahui seluruh masyarakat Kota Lubuk Linggau. Berarti memang berdirinya baru berapa bulan yang lalu? Ya, baru. Oke. Kenapa sih tidak berdiri sebelum pilkada atau bagaimana? Memang sudah direncanakan sebelumnya atau bagaimana? Karena sebelum pilkada itu kita fokus untuk pilkada terlebih dahulu, agar pilkada Kota Lubuk Linggau ini berjalan dan dengan kondusif. Ya, karena setelah pilkada lebih baik untuk dibicarakan kan kayak gitu. Gitu. Ya. Itu kalau boleh tahu memang anggotanya terdiri dari siapa saja atau memang umum atau ada pelajar di sana? Kalau untuk keanggotaan dari AP3L ini terdiri dari organisasi kemasyarakatan pemuda ya, OKP nasional ya, yang mempunyai SK nasional, dan juga OKP yang aktif pengkaderannya, dan juga komunitas pemuda yang lainnya, yaitu komunitas motor, komunitas seni, dan komunitas-komunitas yang lainnya. Oh berarti di situ gabungan dari sebuah komunitas menjadi AP3L? Iya. Di AP3L ini juga kita tidak berbicara tentang backgroundnya ya, organisasinya dari mana, dia komunitasnya dari apa, dan juga kita di AP3L ini tidak berbicara masalah organisasi kepemudaan sendiri-sendiri. Seperti saya kan ketua gerakan pemuda Ansor, dan juga banyak pemuda Muhammadiyah kan itu. Tapi kalau dari latar belakang sendirinya itu bagaimana bisa berdiri AP3L gitu? Ceritanya? Ya, untuk latar belakangnya berdirinya AP3L ini untuk mewadahi ya, untuk mewadahi organisasi-organisasi kepemudaan, untuk mewadahi komunitas-komunitas ini agar satu visi dan misi. Untuk mendorong program pemerintah ini agar dapat terlaksana. Itu. Memang kalau kita lihat kan di Kota Lubuk Linggau sini banyak sekali organisasi kepemudaan yang sudah berdiri. Mungkin Mas ini kan baru muncul dengan AP3L. Apakah memang menurut Mas sendiri organisasi yang sudah ada di Kota Lubuk Linggau ini kurang atau bagaimana sehingga muncul organisasi yang Mas buat gitu? Oh, kalau masalah itu tidak juga ya. Tanpa AP3L selama ini organisasi
kepemudaan dan komunitas-komunitas yang lainnya sudah berperan aktif untuk mendorong program-program pemerintah. Tapi alangkah lebih baiknya ya, dari sebanyaknya organisasi kepemudaan komunitas yang aktif di Kota Lubuk Linggau ini, kita jadikan satu. Kita jadikan satu baik visi maupun misi, kayak gitu. Selama ini dari bulan Agustus berdiri Mas ya? Ya. Itu sudah ada berapa kali pertemuan, terus apa saja yang biasanya dibahas? Oh ya. Kalau untuk pertemuan sudah sering kita, hampir 1 minggu sekali. Ya. Dan 1 minggu sekali? Ya, 1 minggu sekali, dan juga yang kita bahas tentang visi dan misi. Visi dan misi. Ya, visi dan misi yaitu untuk mengawal pembangunan ini tadi. Di mana kedepannya organisasi kepemudaan di Kota Lubuk Linggau ini bersatu ya, agar tidak ada konflik-konflik yang alhamdulillah di Kota Lubuk Linggau ini kan sudah berjalan dengan damai, kayak gitu ya. Oke, itu biasanya kalau misalkan kumpul itu biasanya berapa anggota sih yang hadir atau bagaimana? Alhamdulillah dari banyakkan anggota 80% hadir semua. Hadir semua itu berapa Ya. jumlahnya Mas? Kalau untuk keanggotaan itu 70. 70 orang? Iya, 70 Dari orang. berapa banyak organisasi? 15 organisasi dan 5 komunitas. Oh, jadi lumayan banyak Mas? Iya, lumayan Itu banyak. dari luar Kota Lubuk Linggau atau memang hanya lokal saja? Hanya lokal saja. Hanya lokal? Iya. Oke Mas, nanti kita akan lanjut kembali pembahasan kita dan kita harus jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sebaiknya Anda.